Iya. Jadi seperti kita nonton sinetron, besok apa ya? Ceritanya apa ya? Ya. Jadi kita harus memunculkan rasa keingin tahuan yang tinggi pada diri siswa. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa kira-kira Bapak Ibu? Yang kedua adalah mereka belajar dengan cara mereka sendiri. Ya. Sehingga yang kita ajarkan di sekolah itu bukan penguasaan materi, tetapi yang kita belajarkan adalah cara mereka belajar untuk belajar. Ya. Kadang-kadang yang saya kasih contoh yang sering yang dulu pernah saya amati dari anak saya itu guru matematika, misalkan tidak ngawe rumusnya guru ini salah. Ini contoh yang tidak tepat untuk pembelajaran seumur hidup. Jadi yang kita ajarkan itu bukan materi Bapak Ibu, bukan materi, tetapi adalah cara belajar. Ya, sehingga mereka kita upayakan untuk menggali cara mereka sendiri-sendiri dalam belajar. Ya. Tapi kalau bicara enaknya ngajar itu tetap materi, ya, tak berdiri. Besok materinya apa ya? Besok materi namanya kan? Iya. Iya. Jadi kalau saya di dalam kurikulum merdeka itu saya selalu ngomong ke guru-guru sebaiknya buku-buku dari penerbit itu dibuang saja. Iya. Karena itu tadi balik ke model pembelajaran yang lama. Silakan kerjakan LKS nomor ya. Itu tidak akan tercapai, yang begini nggak tercapai. Ya, sehingga materi itu Bapak Ibu sendiri yang buat, ya, yang cari dari manapun boleh. Ya, kalau kita memegang LKS, memegang buku itu, mesti nanti baliknya ke situ. Karena yang paling mudah begitu. Lah itu urusan lain ya kan? Iya. Iya, lah itu urusan lain. Iya. Sehingga ini harus buku-buku yang seperti ini menjadi pendamping saja, bukan menjadi rujukan utama. Ya, jadi buku-buku yang proyek tadi itu sebaiknya jadi pendamping, bukan sumber utama. Ya. Jadi gini. Kalau memang kita harus mengajar seperti yang Pak tadi ya, tetapi kenapa wali murid itu kan ada rapot kan seperti itu Pak, ada nilainya juga. Jadi wali murid itu seperti menekan kepada putra putrinya itu, kamu harus dapat nilai segini-segini itu. Padahal kalau kita tidak mengajarkan sesuai materi atau ulangannya itu, bagaimana Pak itu nanti? Oke. Ada nanti ada komplain dari wali murid seperti itu. Oke. Karena ada rapot. Oke, terima kasih Bu Ririn. Kalau menurut panjenengan, Bapak Ibu kira-kira gimana ini? Mengatasi solusi yang disampaikan Bu Ririn itu tadi. Oke. Kira-kira bagaimana? Oke. Kira-kira bagaimana? Bu? Kalau menurut saya, walaupun kita itu mengajar, itu harus punya indikator. Jadi indikator itu nanti akan kita jadikan nilai di rapor. Jadi rapor itu tetap ada nilai berdasarkan indikator, walaupun indikatornya itu dalam prakteknya bisa kita misalnya banyak prakteknya atau bagaimana sesuaikan dengan karakteristik peserta. Oke, contoh praktik yang bisa dilakukan di lapangan seperti apa? Di sekolah, di kelas. Misalnya kalau saya kan kebetulan mengajar SMA, jadi misalnya dalam materi pembelajaran kan ada apa itu CP itu ya, kalau apa itu di kurikulum kita. Jadi misalnya saja pembelajaran pertama mengenal apa itu Al-Quran, mempelajari Al-Quran itu kan kita bisa dengan praktek, misalnya tidak hanya kita terangkan atau menulis saja, itu kita bisa hafalan atau Oke, terima kasih Bapak Ibu. Untuk mengatasi yang dicontohkan Mbak Ririn tadi, ini kalau dari sisi teori, ya, dari sisi teori di dalam kurikulum merdeka ini disebut dengan backwards design.
backward design. Ya, backward itu apa? Artinya dari belakang. Ya, dari belakang Pak Sigit. Hafal nih. Oke, dari belakang, jangan terus dari depan, dari belakang. Variatif. Variatif, betul variatif. Maksudnya seperti apa? Begini Bapak Ibu, yang dimaksud dengan backward design adalah yang pertama kita menetapkan tujuannya. Ya, tujuan itu kita peroleh dari pengembangan CP ke dalam TP. Ya. Jadi Bapak Ibu sudah mengembangkan CP ke TP? Sampun apa tadi? Sampun, semuanya. Sudah mata pelajaran semuanya. Sudah Pak, karena kita kan kebiasaan itu sudah dikasih apa itu buku panduan itu. Oke. Kita yang mengacu itu. Oke. Jadi backward design pertama adalah kita melihat tujuannya. Ya. Tujuan pembelajaran itu kita kembangkan dari CP. Kemudian langkah yang kedua apa kira-kira Bapak Ibu? Langkah yang kedua adalah kita menentukan bukti ketercapaian tujuan tersebut. Dan buktinya ini harus empiris. Empiris itu apa maksudnya? Nyata. Harus bisa dilihat oleh panca indera, dilihat, didengar atau dirasa oleh panca indera. Kalau kondangan selamatan, ya bukti kita sudah hadir apa? Pulang bawa berkat. Ya. Kalau anak-anak hadir di kelasnya Kanji dengan Mbak Riri, pulang bawa apa mereka? Buktinya apa? Bawa ilmu itu buktinya apa? Karena ini kan kondangan pulang bawa berkat, sehingga di rumah iki lomboke berkate, ya kan? Sekarang anak-anak ini Anda undang di kelasnya jenengan, pulang mereka bawa apa? Ya. Ini yang harus direformasi Bapak Ibu. Ya. Jadi setelah kita membaca tujuan pembelajarannya, yang kedua kita harus berpikir bukti ketercapaian yang empiris yang bisa disuguhkan kepada orang di rumah apa? Ya, itu. Kalau tadi pada mata pelajaran agama tujuannya adalah siswa menghafal, buktinya apa? Yang bisa disuguhkan untuk ayah ibu mereka di rumah. Video hafalan mereka. Ya, buktinya. Jadi anak-anak disuruh ya menghafal di depan kelas atau bagaimana, atau settingnya bagaimana terserah. Lalu di video ini dibawa pulang ke mereka, dikomentari, Bapak Ibu putra panjenengan sudah sangat bagus di dalam menghafal ayat ini, bisa disaksikan lewat video ini. Itu berarti siswa membawa HP, Pak? Ya nggak harus siswa, gurunya. Ya, HP-nya guru. Gurunya yang bawa HP kan? Iya. Terus gurunya nanti dikasihkan ke orang tua, Iya. dikirim ke orang tua. Iya, dikirim ke orang tua. Tapi kan anak tetap nggak boleh membawa HP di sekolah. Ya nggak masalah, anak nggak bawa HP, tapi kan jadinya punya grup orang tua seharusnya, ya kan? Iya. Coba Tapi dicoba. beberapa sekolah itu kan yang menerapkan memang anak membawa HP. Ya nggak apa-apa selama kita bisa memanage penggunaan HP dengan baik, nggak masalah. Kondang. Oke. Selama bisa. Iya. Bisa, nggak boleh. Iya. Soalnya asumsinya gini Pak, anak-anak itu di rumah itu yang jelas itu dengan HP itu Wah. tidak akan stop. Istilah itu. Nah nanti kalau di sekolah itu tetap membawa HP, jadi HP itu terus-terusan dipakai anak-anak. Jadi apa itu untuk mengendari itu biasanya di sekolah tidak selalu HP, di rumah kami sudah harus dengan HP. Los. Kalau di sekolah dengan HP, nanti di rumah juga dengan HP lagi. Oke. Itu kalau bisa kan itu. Oke. Kalau itu kita lihat konteks anak-anaknya, karena tidak semua anak-anak itu seperti itu. Oke. Jadi Rata-rata. rata-rata iya, rata-rata iya. Ya, rata-rata iya.